فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء. Ahli lughah yang berusaha memalingkan makna yang dimaksud, ya, mereka memalingkannya dengan bitarodi fiha, dengan sinonimnya atau persamaan katanya. Walakin rawa Ahmad wa Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas kanat rayat Rasulullah sauda wa riwayuhu abyad. Ada yang mengatakan riwayat dengan raya itu sama. Ada yang mengatakan kalau raya itu hitam, ya riwayat itu putih warnanya. Ya, jadi panji perangnya Rasulullah SAW itu berwarna hitam. Ya, warnanya hitam. Dan liwatnya abiyat putih, jadi ada dua. Ya, istilah roya dan liwat itu berbeda. Ya, kalau roya hitam, kalau liwat putih. Wa mithlu inda Tabrani an Buraidah wa inda Ibn Abi Hurairah wa zada maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di riwayat tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi tertulis di situ ya seperti yang kita tahu sekarang sudah beredar. Ya, bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah, juga bermerah putih. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Jika kita misalkan memiliki bendera tersebut, jangan asal sembarangan ditaruh. Ya, karena di situ bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka disimpan dengan baik. Ya, jangan sampai jatuh, injak. Ya, atau juga kalau menyuci berhati-hati, jangan sampai campur dengan najis. Ya, karena itu adalah kalimat yang mulia. Ya, kalau baik tidak usah. Atau kaos yang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus berhati-hati. Ya, jangan-jangan kita tujuannya untuk memuliakan, tapi ternyata ketika kita menjadikan tulisan di kaos, tulisan di mana, ternyata kita merendahkannya. Campur misalkan dengan baju kotor, ya, atau dengan baju yang terkena najis, ya jangan. Semuanya harus senantiasa di atas. Karena itu terdapat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah pengatin sih tidak termasuk. Ya, kemudian qawluhu yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu fihi fadilatun 'azimatun li 'Ali. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi fadilatun 'azimatun li 'Ali, keutamaan yang besar bagi Ali, ya, dibandingkan sahabat yang lainnya. Qala Syekhul Islam laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Ali wala bil a'immah
fa inna Allaha wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbu Allaha wa rasulahu, lakin hadzal hadits min ahsani ma yuhtaju bihi ala an-nawasib alladziina la yatawallawnahu. Syekhul Islam mengatakan, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Ali. Ya. Sifat-sifat tadi bukan khusus bagi Ali. Ya. Sifat-sifat tadi bukan khusus untuk Ali. Laisa hadzal wasfu mukhtassan bi Ali wala bil a'immah. Ya, sifat tersebut bukan khusus untuk Ali ataupun imam-imam yang lainnya. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap orang yang beriman yang bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Yuhibbullah wa rasuluhu, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lakin hadzal hadits min ahsani ma yuhtaju bihi. Akan tetapi hadis ini ya bagus dijadikan sebagai hujjah ala qauli ar-rafidhah alladziina yaj'aluna an-nusus adala ala fadail as-sahabah kanat qabla riddatihim. Bisa dijadikan hujjah atas orang-orang Rafidhah. Alladzina yaj'aluna an-nusus ad-dalah 'ala fadail as-sahabah kanat qabla riddatihim, yang menjadikan nas-nas syar'iyyah sebagai dalil atas keutamaan para sahabat. Qabla riddatihim, sebelum mereka murtad. Ya. Fa innal khawarija taqul fi 'aliyin lidzalik, walakin hadha batil. Fa inna Allah ta'ala wa rasulahu la yutlaqu mithla hadzal madh 'ala man ya'lamu Allah an yamuta kafira. Ya, jadi sifat tersebut bukan khusus untuk Ali ataupun imam-imam yang lainnya. Ya, yuhibbullah wa rasuluhu, Allah mencintai, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Artinya dua sifat tadi bukan hanya khusus untuk Ali. Artinya orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya Ali, melainkan yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai setiap mukmin yang bertakwa. Ya, mencintai setiap mukmin yang bertakwa, tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku, tidak memandang yang lainnya. Ya, dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ya, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab. Ya, dan bertakwalah kepada bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya. Kemudian wa fihi itsbatu sifatil mahabbah lillah. Di dalam hadis juga
menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Ya, mencintai. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai ya orang-orang yang beriman. Khilafan lil Jahmiyah wa man akhadha anhum. Berbeda dengan Jahmiyah. Ya, berbeda dengan Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Qauluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Ya, sharihun fil bisyarah. Kabar gembira yang jelas. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang akan diberikan bendera besok ya akan memenangkan peperangan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ketika Ali bin Abi Thalib yang memegang bendera tersebut, Allah akan memberikan kemenangan. Ya, kemudian qauluhu fabata an-nasu yadukuna lailatahum yusabu lailatahum yadukuna qala al-musannif yakhuduna ay fi man yadfa'uha ilayhi wa fihi hirsu sahabati 'ala al-khairi wa ihtimamihim. Jadi antara faedah dari hadis tadi juga ya kita mengetahui betapa semangatnya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum dalam beramal kebaikan. Ya, dan perhatian mereka terhadapnya. Ya. Kenapa para sahabat ya bersemangat untuk senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian qaulu ayyuhum huwa bi raf'in ay 'ala al-bina'i li idhafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ayyuhum, ya siapa di antara mereka? Qalu falamma aslahu ghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yuqaha. Ya, keesokan harinya mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran siapa yang akan diberikan bendera. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan mereka. Ya, kemudian ala rislik, mana ala rislik? Ya, kama tasya. Apa namanya? Sesuai dengan kehendakmu. Yaitu kemudian ya selesai di bab itu beberapa bab ad-da'wa ila syahadati an la ilaha illallah. Ya, balasan bagi orang-orang yang memberikan hidayah kepada yang lainnya, ya itu lebih baik daripada umrul na'am. Ya, lebih baik daripada umrul na'am. Itu kendaraan yang mewah di zaman dulu. Ya, zaman dulu orang kaya pasti punya kamera. Kemudian kita masuk ke bab yang kelima,
tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, penjelasan tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Ya, apa hubungannya tauhid dengan syahadatu an la ilaha illallah? Ya, maka ketika kita mendengar kalimat tauhid, ya, tauhid disebutkan, ya, disebutkan misalkan tersendiri, maka yang dimaksudkan tauhid di situ adalah tauhid uluhiyah. Ya, kalau penyebutannya hanya tauhid, kita harus menegakkan tauhid, kita harus mendakwahkan tauhid, maka tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah. Qawlu bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Qultu hadha min 'athfi ad-dal 'ala al-madlul. Fa in qil qad taqaddama fi awal kitab min al-ayat ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid ka qouli ta'ala wa qadara rabbuka 'alla ta'budu illa iyyah wa sabiquha wa lahiquha wa kadzalika ma dzakara fil abwab ba'daha fama fa'idat hadhihi tarjamah. Ya, qad taqaddama, telah lalu dijelaskan dalam awal kitab, di permulaan kitab ini. Ya, minal ayat, berupa ayat-ayat ma yubayyinu makna la ilaha illallah, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa ma tadammanathu, dan yang terkandung di dalamnya. Dengan tauhid, berupa tauhid, Qawli ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa sabiquha wa lahiquha wa kadzalika ma dzakara fil abwab ba'daha fama fa'idatu hadhihi tarjamah. Qila qila hadhihi al-ayat al-madhkurat fi hadzal bab fiha mazidu bayanin bi khususiha ma'na kalimah al-ikhlas wa madalat alaih. Ya, dikatakan bahwa ayat yang disebutkan ini dalam bab ini, ya, fi mazidu bayanin bi khususiha ma'na kalimah al-ikhlas, yaitu tambahan penjelasan secara khusus makna kalimat ikhlas, wa madalat alaih, dan yang ditujukan olehnya. Min tauhid al-ibadah wa fiha al-hadd ala man ta'allaqa bil anbiya dan seterusnya. Dan ini tadi tafsir tauhid, ya, persamaan kalimat tauhid dengan la ilaha illallah, ya, adalah tauhid ketika disebutkan, seperti misalkan dakwanya para nabi adalah dakwah tauhid. Ya, di sini yang dimaksudkan adalah tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Ya, dakwanya para nabi adalah dakwah tauhid, yaitu kalau diperinci dakwah tauhid uluhiyah. Ya, karena rububiyah mereka sudah sejak awal beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sejak awal mereka beriman kepada Allah tentang rububiyahnya. Ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, dan lain sebagainya, mereka meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap diberangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disebut tauhid di sini adalah tauhid al-ibadah. Ya, tauhid al-ibadah.
Ya qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'uuna yabtaghuuna, menginginkan ila rabbihumul wasilah, wasilah bagi diri mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapa di antara mereka yang paling takut, paling dekat, paling takut, yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah azab yang sangat dijauhi, azab yang dijauhi. Jadi juga ayat yang dijadikan senjata, ya, dijadikan senjata untuk halalnya wasilah. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka ladina yad'una yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini, ya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Ya, kita memasuki bab yang baru, tafsir syahadat an la ilaha illallah, tafsir tauhid syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita marilah kita doakan saudara-saudara kita yang di Cianjur, ya, saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa gempa bumi yang masih terus ada susulan, ya. Semoga mereka diberikan kesabaran, ya, dan yang meninggal, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, bahwa kita, ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, apa min ahlul qura, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya apa amin ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amin ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa merasa aman an ya'tiyahu ba'suna, akan datang kepada mereka musibah, bencana atau siksaan kami, kata Allah, bayatan pada waktu malam, wa hum na'imun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Aw amin ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna duha
musibah itu terjadi pada kita. Ya, karena mereka pun orang-orang saudara-saudara kita di Cianjur, mereka tidak mengira akan datang musibah tersebut, tapi tiba-tiba saja. Ya, seperti tadi siang ponakannya DKM Albana itu, dia pulang dari Bogor, ya mau ke Bandung, istirahat sholat dulu di Cianjur, sholat makan, Allah masa apa yang terjadi, dan sampai sekarang temukan istirahat, ya ternyata istirahat selama yang tertimbun dan belum ditemukan. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, kita semua senantiasa bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang buruk sekalipun itu dengan amal soleh. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.